Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, tim pengajar tata tulis karya ilmiah. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tata kalimat mengenai kalimat paralel. Agenda kita hari ini, kita akan membahas definisi kalimat paralel dan jenis kalimat yang tidak paralel. Kalimat paralel adalah kesejajaran antara dua atau lebih kata, kalimat, atau unit bahasa lain dalam suatu rangkaian. Dengan kata lain, bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat harus sejajar. Mengapa muncul kalimat tidak paralel? Kalimat tidak paralel terjadi karena bentuk atau struktur kalimat yang digunakan tidak sejajar. Nah, dalam hal bentuk, sejajaran atau paralel terletak pada penggunaan imbuhan. Sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran atau keparalelan terletak pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk tersebut. Terdapat 3 jenis kalimat yang tidak paralel. Pertama, kalimat yang tidak sejajar menggunakan imbuhan. Kedua, tidak sejajar dalam makna. Dan yang ketiga, tidak sejajar dalam perincian. Perincian tersebut bisa dalam bentuk kata, frasa, atau klausa. Berikut adalah contoh kalimat tidak paralel karena tidak sejajar dalam pemakaian imbuhan. Nah, lokasi untuk kantor baru telah dipilih, tetapi direktur belum menyetujuinya. Nah, kalimat ini salah karena imbuhan pada kata pilih dan setuju tidak paralel. Yang satu menggunakan imbuhan di sehingga menjadi dipilih, yang satu lagi menggunakan imbuhan me sehingga menjadi menyetujui. Bila kalimat tersebut diuraikan, lokasi untuk kantor baru telah dipilih, tetapi lokasi itu belum disetujui direktur. Nah, kalimat ini baru paralel karena imbuhannya sama pada kata dipilih dan disetujui. Berikutnya adalah contoh kalimat yang tidak sejajar dalam makna. Oke, perhatikan contoh kalimat berikut. Saya tidak memperhatikan dan mempunyai kepentingan terhadap masalah itu. Jika diuraikan, kalimat tersebut menjadi saya tidak memperhatikan kepentingan terhadap masalah itu. Kemudian selanjutnya, saya mempunyai kepentingan terhadap masalah itu. Nah, dalam kalimat tersebut ada unsur yang dilesapkan atau dihilangkan, yaitu kata tidak. Dengan demikian, makna kalimat tersebut menjadi kontradiksi. Nah, untuk memperbaiki agar kalimat tersebut paralel atau sejajar, sebelum kata mempunyai juga bubuhkan kata tidak. Sehingga kalimat tersebut menjadi saya tidak memperhatikan dan tidak mempunyai kepentingan terhadap masalah itu. Selanjutnya, perhatikan contoh kalimat yang tidak sejajar dalam perincian. Maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Kalimat tersebut tidak paralel karena bagian busuknya dan mati berbeda dengan bagian lain. Ketidakparalelan ini akan tampak nyata saat kalimat ini dipecah menjadi beberapa bagian. Oke, perhatikan bagian-bagian kalimat tersebut. Maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen. Yang kedua, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang. Yang ketiga, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap busuknya makanan. Dan yang keempat, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Nah, dua yang terakhir itu tidak sejajar dengan dua yang awal. Sehingga kalimat tersebut harus dibuat menjadi paralel dengan mengubah kata busuknya dan hewan yang mati. Perhatikan perbaikan kalimat tersebut. Maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan yang diletakkan di dalam bagasi. Prinsip paralelisme ada dua, yaitu menekankan pada konsistensi dan gunakanlah unit bahasa yang sejajar. Demikian paparan mengenai kalimat paralel. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.